Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sekalian sudah kembali mampir di channel saya Mujahidin 06. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang apa itu aktivitas fisik, kemudian apa manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Nah, teman-teman sekalian, pertama saya ingin menyampaikan bahwa perilaku atau kebiasaan kita dalam melakukan aktivitas fisik dalam setiap harinya itu masih rendah. Padahal aktivitas fisik di sini menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejadian tidak menular di Indonesia. Misalnya penyakit hipertensi, kemudian penyakit diabetes, stroke, gagal ginjal, penyakit jantung. Yang penyakit-penyakit tersebut merupakan salah satu yang menjadi pemicu tingginya angka kematian di Indonesia. Nah, yang cukup mengkhawatirkan adalah penyakit-penyakit tidak menular yang saya sebutkan tadi sekarang tidak hanya cenderung untuk mengenai mereka-mereka yang sudah berusia lanjut saja, tapi juga sudah cenderung mengenai mereka-mereka yang dengan usia produktif, usia 15 sampai dengan 60-an tahun. Jadi ini merupakan satu kondisi yang mengkhawatirkan. Salah satu yang dicurigai menjadi pemicunya adalah kurangnya atau rendahnya kemauan kita atau semangat kita untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, apa sebenarnya aktivitas fisik itu sendiri? Aktivitas fisik adalah suatu kondisi di mana kita melakukan gerakan fisik atau aktivitas fisik yang melibatkan otot, kemudian melibatkan tulang, sistem lokomotor, kemudian kegiatan itu memerlukan pengeluaran energi. Nah, itulah yang dimaksud dengan melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya, aktivitas fisik itu terbagi menjadi beberapa tipe atau beberapa jenis aktivitas fisik. Yang pertama yaitu aktivitas fisik harian. Aktivitas fisik harian di sini adalah aktivitas yang biasa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari di rumah kita, misalnya seperti mencuci, kemudian menyapu, kemudian e, mengepel misalnya, dan lain sebagainya. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang termasuk ke dalam lingkup aktivitas fisik yang sifatnya harian. Kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik, yaitu yang bersifat latihan. Nah, aktivitas fisik latihan ini adalah aktivitas yang dilakukan secara terstruktur, kemudian terencana. Misalnya berjalan kaki dilakukan secara rutin, dilakukan tiap jam 6 sampai dengan jam 7 pagi. Misalnya jogging, bersepeda, kemudian senam, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah olahraga. Olahraga didefinisikan sebagai aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur, kemudian terencana, mengikuti aturan-aturan yang berlaku dengan tujuan tidak hanya untuk membuat atau mencari kebugaran tubuh saja, tapi juga lebih cenderung pada capaian prestasi. Jadi biasanya ini cenderung dilakukan oleh atlet, misalnya atlet sepak bola, badminton, kemudian basket, dan lain-lain. Kemudian untuk mendapatkan hasil kesehatan bagi tubuh dalam kita melakukan aktivitas fisik, ada 4 prinsip yang harus kita pedomani. Yang pertama yaitu aktivitas fisik yang kita lakukan adalah baik. Baik yang dimaksudkan di sini adalah melakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi misalnya ada teman-teman yang dia setiap paginya melakukan aktivitas fisik, dia berjalan sejauh 3 km misalnya selama 30 menit, tapi ketika teman-teman mau mencobanya, ternyata teman-teman tidak sanggup untuk berjalan kaki sejauh 30 km dalam 30 menit. Teman-teman hanya mampu mencapainya dalam waktu 1 jam. Nah, tentu ini bukan merupakan aktivitas fisik yang baik apabila teman-teman memaksakannya untuk dalam 3 km itu teman-teman juga bisa mencapainya dalam waktu 30 menit.
Jadi aktivitas fisik yang baik adalah yang sesuai dengan kemampuan dari diri kita masing-masing. Yang kedua, aktivitas fisik yang dilakukan secara benar. Maksud dilakukan secara benar di sini adalah proses kita melakukannya itu secara bertahap. Tahapan-tahapannya mulai dari pemanasan terlebih dahulu, kemudian nanti diakhiri dengan pendinginan. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita lalui. Kemudian yang ketiga, terukur, yaitu melakukan aktivitas fisik yang diukur intensitasnya dan juga diukur waktunya. Misalnya teman-teman mau melakukan aktivitas fisik, dalam satu minggu teman-teman ingin melakukannya sebanyak 5 hari. Nah, dalam satu kali teman-teman melakukan aktivitas fisik, teman-teman misalnya melakukannya dalam waktu 1 jam. Nah, itu berarti aktivitas fisik yang teman-teman lakukan adalah aktivitas fisik yang sifatnya terukur. Dan yang terakhir, yang keempat adalah aktivitas fisik yang teratur, yaitu dilakukan secara rutin. Dilakukan secara rutin, terus-menerus. Misalnya teman-teman melakukannya dalam satu minggu itu, teman-teman melakukannya 5 hari. Dan dilakukan setiap pagi hari dari jam 6 pagi misalnya sampai dengan jam 7 pagi. Itu rutin secara berkesinambungan teman-teman lakukan. Nah, itu berarti teman-teman sudah melakukan aktivitas fisik yang teratur. Selanjutnya, apa manfaat dari kita melakukan aktivitas fisik itu? Tentunya ada banyak sekali manfaat kesehatan yang bisa kita terima. Dengan catatan kita melakukan aktivitas fisik berpedoman pada 4 prinsip tadi, yaitu aktivitas fisik yang kita lakukan secara benar, kemudian yang kedua aktivitas fisik yang kita lakukan secara baik, dan yang ketiga aktivitas fisik yang kita lakukan secara terukur, yang keempat aktivitas fisik yang kita lakukan secara teratur. Tentu dampak kesehatannya nanti akan kita terima. Apa saja dampak atau manfaat kesehatan dari kita melakukan aktivitas fisik? Ada banyak. Salah satunya adalah mengendalikan kenaikan berat badan. Yang kedua adalah mengendalikan tekanan darah. Kemudian menurunkan atau mencegah risiko untuk terjadinya penyakit diabetes mellitus. Kemudian mencegah kadar kolesterol di dalam darah agar tidak tinggi. Kemudian menguatkan sistem imun. Kemudian memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sendi, kemudian otot, dan juga bisa berguna untuk memperbaiki kondisi stres. Nah, aktivitas fisik yang cukup itu dilakukan minimal dalam satu hari itu kita melakukannya selama 30 menit. Dapat dilakukan di mana saja. Misalnya di rumah kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas misalnya mencuci, kemudian menyapu, dan lain-lain. Di kantor misalnya kita bisa melakukan aktivitas fisik itu naik tangga, kemudian turun tangga. Itu juga merupakan aktivitas fisik. Kemudian di kondisi-kondisi lain, misalnya kita mau pergi ke warung dengan berjalan kaki, tidak menaiki kendaraan, dengan catatan warungnya tidak jauh ya. Kalau warungnya jauh, misalnya 10 km dari rumah teman-teman sekalian, ya tentu teman-teman harus menggunakan kendaraan. Tapi misalnya hanya 200 meter, ya sebaiknya kita berjalan kaki. Di samping untuk berbelanja, kita juga melakukan aktivitas fisik. Nah, oke teman-teman, mungkin itu informasi yang bisa saya bagikan ke teman-teman sekalian. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk mengklik like. Kemudian teman-teman boleh men-share video ini kepada yang lain apabila teman-teman nilai video ini memberikan informasi dan bermanfaat bagi yang lain. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk juga mendukung channel ini dengan mengklik subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar saya bisa terus memberikan informasi-informasi, channel ini nantinya terus maju, terus berkembang. Kemudian saya bisa membagikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman sekalian, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Tetap sehat, tetap
rutin melakukan aktivitas fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.